kasih Pak Robi. Memang Papa mempunyai peran yang cukup besar ya di keluarga, karena memang saya dididik dengan sangat keras disiplin, dan juga Papa menanamkan nilai-nilai kedisiplinan juga moral bagi saya. Saya tuh memang, kalau saudara-saudara tahu, Bapak Ibu tahu bahwa saya kecil ini bandel sekali, sangat anak kepala batu, dibilang besar-besarnya 2, nih bandel banget nih anak. Yang ngantuknya paling cepat mamanya ya. Tapi ketika saya ditempa dengan sangat keras, saya ingat sekali ada satu momen waktu itu saya ketahuan merokok Bapak Ibu sama Papa. Saya dipaksa untuk ngaku. Jadi memang saya habis merokok sih sikat gigi supaya nggak ketahuan saya ngerokoknya di kamar mandi. Nah, cuman saya dipaksa untuk ngaku karena memang Papa dan Mama curiga akhirnya memang kenapa nih anak tiap malam gitu. Tapi di situ saya ingat bagaimana Papa menghukum saya dengan sangat keras. Pada saat itu memang saya dipukul, dihukum dan disuruh berdiri. Biasa tuh kalau anak-anak kan berdiri ini strap. Nah, itu yang membuat saya akhirnya mulai hari itu saya nggak berani sampai hari ini. Itu membuat satu kejeraan bagi saya. Dan memang di luar itu bagaimana di dalam hal pelayanan, Papa selalu bilang bahwa ketika kamu melayani, kamu harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Dan waktu sebelumnya jangan kita melayani itu dengan terburu-buru, jangan kita melayani karena tergesa-gesa, tidak baik. Jadi banyak hal Pak Robi yang memang akhirnya ketika beliau sudah tidak ada, baru saya menyadari bahwa oh ya, menjadi seseorang yang bertumbuh, menjadi bisa berperan di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat itu sangat sulit. Tapi itu yang saya coba kerjakan sekarang, yang saya coba bukan menirukan, tapi sepertinya saya nggak bisa seperti dia, tapi ya saya berusaha apa yang Papa sudah lakukan itu yang saya lakukan ulang. Itu. Terima kasih Pak. Sosok Papa ini yang sudah almarhum ya, beliau ya, itu tetap ada di dalam diri Julius dan masih terus terngiang-ngiang, bahkan tidak bisa menyamai, tapi akan mencoba merole model ya, akan mencoba memodel ini seperti itu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Robi. Ada lagi? 2 orang lagi? Ya, silakan Bung Tino. Ya, pertanyaannya buat Julius sama Feni. Yang pertama saya mau tanya, seberapa penting peran keluarga untuk pelayanan teman-teman ya? Yang pertama. Terus yang kedua, tindakan apa sih yang sudah diberikan keluarga, entah itu berupa motivasi, ajakan yang sudah teman-teman rasakan sehingga teman-teman datang ke gereja dan tetap melayani. Terus yang ketiga, ada nggak sih saran untuk teman-teman, untuk maksudnya ya misalnya kayaknya orang tua gue salah nih ngomongnya begini, atau masukan untuk teman-teman buat orang tua, atau mungkin suatu saat nanti kan teman-teman juga akan jadi orang tua. Seperti apa sih yang mau diajarkan ke anak-anak supaya mau ke gereja gitu. Karena kalau saya pribadi, saya merasakan dulu waktu kecil kan susah juga ya ke gereja ya. Papa marah-marah, sampai Papa tuh suka ngomong, kamu kalau nggak mau ke gereja, kamu ibadahnya pindah ke masjid ya, katanya. Di situ sering kali diomelin kayak gitu ya, saya kan takut ke masjid, akhirnya ke gereja juga. Nah jadi maksud saya, jadi yang pertama seberapa penting, kedua apa yang keluarga berikan buat teman-teman, yang ketiga ada saran atau masukan apa untuk orang tua, untuk teman-teman semua. Itu aja sih. Thank you. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Diboyok 3 langsung ya. Jadi yang pertama ini, yang mungkin kita jawab satu-satu ya. Jadi nomor 1 adalah seberapa penting. Gitu ya, kalau tadi kita udah membicarakan peranannya. Nah ini kira-kira seberapa penting peran keluarga ini bagi pelayanan dan kehidupannya Bung Jul dan Feni. Seberapa penting peran keluarga? Kalau saya kan keluarganya tidak bergereja. Saya melayani itu untuk memperlihatkan juga buat keluarga saya. Ibaratnya seperti bau harum gitu. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang berjalan bersama Tuhan gitu ya, ada bau harum yang bisa memikat orang lain untuk
bisa percaya kepada Tuhan juga gitu. Saya mau kasih lihat keluarga saya seperti itu. Jadi lebih ke menunjukkan gitu ya, menunjukkan bahwa Saya sebagai anak Tuhan. sebagai anak Tuhan gitu ya, walaupun memang tetap menghormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu ya, itu tapi kita juga menunjukkan bahwa terus gereja itu penting sebagai anak Tuhan. Baik, kalau mau Julius, Kalau saya peran keluarga yang seberapa penting? Saya pikir poin yang pertama yaitu ketika kita melayani, dukungan dari keluarga nomor satu. Jadi itu menjadi sangat penting. Hal yang pertama, jadi ketika kita melayani Tuhan tanpa ada dorongan dari keluarga di rumah, atau mungkin keluarga di rumah ya cuek aja atau biasa-biasa aja, itu menjadi sesuatu pelayanan kita yang menjadi hampa atau biasa-biasa aja bagi orang Kristen harusnya. Tapi ketika di rumah juga kamu harus ambil pelayanan, kamu harus mulai pelayanan ini, konsentrasi di pelayanan ini, jangan ambil banyak pelayanan, itu menjadi satu dorongan yang kuat ketika kita harus konsentrasi di satu pelayanan tertentu yang memang itu menjadi seperti menjadi memang kita di situ bidangnya atau kita di situ di tempatnya. Jadi bagi saya itu menjadi poin yang utama sih, peran keluarga menjadi poin yang utama. Jadi dua-duanya kurang lebih menjawab penting peran keluarga ya, sangat penting dan juga penting seperti itu ya peran keluarga, cuma dari dua sudut pandang yang berbeda. Nah ini menarik ketika kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari Bung Tino Sidin ya, dari Bung Tino ini ditanya apa yang sudah diberikan oleh keluarga, apakah itu bentuk motivasi, apakah itu bentuk dukungan, atau mungkin tadi kan Cici katanya diantarin, terus ini nggak pernah diantarin, atau mungkin ada bentuk lain yang diberikan keluarga untuk membuat kita terus bertahan pelayanan dan membuat kita terus bekerja. Keluarga papa sama mama sih sebetulnya tidak pernah memberikan sesuatu yang seperti ini. Tapi memang dari mereka, karena memang kondisinya beda sama Fanny, tapi orang tua sudah memberikan contoh terlebih dahulu gitu. Mereka pelayanan dengan mungkin dari sisi waktu mereka tepat waktu, tidak pernah ini. Terus dari bagaimana mereka bisa mempersiapkan pelayanan itu sebelum kita melayani itu. Jadi itu contoh-contoh itu yang menjadikan saya motivasi. Yang ya saya harus begitu ketika saya melayani, tidak bisa bermain-main, tidak bisa, karena memang pelayanan itu bukan suatu main-main. Walaupun mungkin pelayanan kita sangat sederhana, mungkin hanya membagikan warta atau menyambut jemaat yang datang, tapi itu bagaimana kita mempersiapkannya itu menjadi hal yang penting. Jadi orang tua atau keluarga memberikan contoh terlebih dahulu, itu yang menjadi motivasi saya. Contoh dan teladannya yang diberikan oleh orang tua ya. Baik, terima kasih. Kalau saya mungkin lebih ke dukungan ya. Dengan papa mama saya tidak Kristen tapi tidak menghalang-halangi saya ke gereja, itu buat saya dukungan. Jadi sudah ada dukungan dengan sendirinya ya, dengan minimal mereka tidak menghalangi gereja, jadi itu sudah jadi suatu dukungan ini ya. Baik, kemudian lanjut di pertanyaan terakhir, kira-kira ada masukan nggak sih untuk para orang tua supaya anaknya tetap mau ke gereja dan pelayanan, atau katanya kan nanti kita akan jadi orang tua juga, kira-kira bagaimana cara mendidik anak kita supaya tetap pada jalur Kristen ini? Silakan. Sama seperti yang tadi saya bilang ya, didukung jadinya. Mungkin bisa lebih konkret dukungan seperti apa? Kalau misalnya nih anak-anak remaja gitu kan, kalau ada latihan yang mengharuskan datang malam atau nanti mungkin kemudian pemudanya sore hari ya diantar. Ya itu kali ya, didukung gitu. Didukung sebisa mungkin akan bisa didukung gitu ya, dari diantarin terus yang pasti ini perbolehkan ke gereja dan pelayanan gitu ya, lebih mengerti anak nantinya dan pelayanan. Oke, kalau dari Saya pikir ya sama, didukung, dan juga kita mengingatkan. Biasanya kan kita nih anak-anak remaja dan pemuda nih masalah waktu itu nggak pernah on time. Jadi kita harus selalu diingetin, oh ya kamu besok pelayanan di gereja pagi, pulang jangan malam-malam Sabtu. Ataupun ketika kita pelayanan hari Sabtu, kita nggak boleh di
bikin acara Sabtu dan Minggu itu menjadi acara untuk pergi-pergi. Jadi kita harus ingetin. Jadi bentuk ya dukungan dari ketika kita menjadi seorang kakak senior ataupun menjadi orang tua ya harus mengingatkan terus, karena anak-anak terutama remaja dan pemuda itu butuh diingetin, butuh dimotivasi, butuh didukung. Jangan dibiarin, dia pasti ngerti pasti enggak. Gitu. Sekarang aja masih butuh diingetin ya. Masih butuh diingetin. Jadi pengingat ya kalau dari Julius, kerinduannya atau mungkin ketika nanti menjadi orang tua adalah menjadi pengingat yang nantinya pasti dari mengingatkan itu juga harus mendukung dalam pelayanan dan sebagainya. Baik, terima kasih. Satu orang terakhir untuk bertanya, apakah ada? Satu orang terakhir. Yes, silakan.